Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kuliah kecerdasan buatan. Hari ini masih membahas tentang swarm intelligence bagian yang kedua, yakni penerapan di dalam studi kasusnya. Di video yang pertama sudah kita bahas bagaimana tentang algoritma N koloni. Dalam bahasa matematisnya, ketika kita ingin menerapkan algoritma N koloni, ada beberapa tahap. Yang pertama, bisa kita lakukan inisialisasi dari parameter-parameternya, kemudian kita lakukan iterasi sampai dengan batas maksimal iterasi. Nah, jika belum mencapai maksimal iterasi, maka kita lakukan pembangkitan solusi atau kita konstruksi jalur semutnya. Kemudian kita lakukan update dari nilai feromonnya. Nah, nanti ketika sudah mencapai batas iterasi yang kita tentukan, maka kita akan dapatkan final solutionnya. Nah, kalau kita breakdown, di sini proses yang pertama tadi adalah inisialisasi. Di dalam inisialisasi ini kita tentukan tetapan-tetapan dari semutnya. Yang pertama ada itu yang namanya key. Key ini merupakan tetapan siklus semut. Kemudian ada alpha. Alpha ini adalah nilai konstanta pengendali intensitas jejak feromon dari semut. Dan nilai alpha ini berkisar lebih dari 0. Kemudian ada beta, yakni nilai tetap pengendali visibilitas, nilainya lebih dari 0. Kemudian ada rho, ini adalah tetapan penguapan dari jejak feromon semut, nilainya antara 0 sampai dengan 1. Kemudian M adalah banyaknya semut, dan NC max ini adalah banyaknya iterasi yang akan kita lakukan. Kemudian inisialisasi yang kedua adalah menghitung nilai feromon awal. Nah, untuk menghitung nilai feromon awal ini bisa kita lakukan dengan dua cara, yakni dengan pendekatan nilai greedy ataupun juga kita tetapkan secara langsung. Kalau kita mau tetapkan dengan menghitung biayanya, maka caranya adalah kita bagi antara M dibagi dengan cost-nya. Kemudian berikutnya adalah menghitung nilai visibilitas. Nah, kita tahu bahwa semakin pendek jalur yang dilalui semut, maka aroma feromonnya akan tajam. Berarti di sini nilai visibilitasnya semakin tinggi karena terlihat. Nah, berarti kalau kita bahasakan dalam bahasa matematis di sini nilai visibilitas ini akan berbanding terbalik dengan jarak yang digunakan, sehingga untuk rumusnya yakni 1 dibagi jarak antara dua node. Kemudian yang berikutnya adalah penyusunan solusi. Solusi ini berarti adalah jalur kunjungan setiap semut. Untuk periode T ini sama dengan 1. T ini adalah iterasinya, iterasi ke-1, iterasi kedua, dan seterusnya. Nah, cara yang pertama untuk setiap node pertama dari setiap semut di sini, maka kita akan gunakan nilai feromon sama dengan 0. Kemudian langkah berikutnya adalah kita pilih node dengan probabilitas yang paling tinggi. Caranya adalah untuk menghitung probabilitasnya adalah nilai feromon pada periode atau iterasi tertentu dipangkatkan dengan alfa dikalikan dengan nilai visibilitas dipangkatkan dengan beta, kemudian dibagi dengan sum dari nilai pembilang ini. Nah, di sini berikutnya adalah kita lakukan proses pencatatan dari setiap node yang sudah dikunjungi ke memori. Berikutnya, setelah semua node dikunjungi, maka kita hitung nilai cost-nya, lalu kita simpan ke dalam tabel solusi sebagai global base-nya.
langkah berikutnya adalah kita lakukan proses cek kondisi berhenti selama T-nya ini kurang dari sama dengan nilai maksimum iterasi, maka kita lakukan perhitungan di tahap yang ketiga ini, yakni kita hitung perubahan intensitas feromon dari setiap semut. Nah, di sini nilai perubahannya adalah besarannya antara Q dibagi dengan cos-nya. Nah, di sini kalau jalur ini ada di dalam memori, maka kita pakai rumus tadi. Akan tetapi kalau tidak ada di dalam memori, maka kita set dengan nilai 0. Kemudian setelah kita hitung dari masing-masing semut, maka kita hitung jumlah perubahan nilai feromon ini secara global. Jadi berdasarkan perputaran semua semut tadi pasti mempengaruhi nilai feromon semuanya, keseluruhannya. Maka kita hitung dengan persamaan sigma dari delta tau-nya. Kemudian berikutnya adalah kita update nilai feromon dengan rumus rho dikalikan dengan tau dari periode tertentu ditambah dengan delta tau yang kita dapatkan dari poin A dari poin B. Berikutnya adalah kita kosongkan tabel kunjungan dan kita ulangi ke langkah yang kedua sampai dengan batas maksimum iterasinya. Oke, contoh penerapannya kita akan terapkan pada kasus traveling salesman problem, yakni dengan kasus 5 kota. Nah, di dalam traveling salesman problem ini seperti yang sudah kita gunakan di algoritma sebelumnya, yakni salesman ini akan mengunjungi 5 kota di mana kita diminta untuk menghitung jalur yang paling pendek dan setiap kota ini hanya berhak dikunjungi sebanyak 1 kali, sehingga kita bisa hitung menggunakan algoritma ACO ini. Maka langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita lakukan proses inisialisasi. Inisialisasi yang pertama adalah menentukan tetapan-tetapan dari semut. Kita tetapkan nilai Q itu dengan 1 untuk tetapan siklus semutnya. Kemudian alfa kita set 1, yakni tetapan pengendali intensitas jejak feromon semut. Kemudian beta kita set dengan 1 sebagai tetapan pengendali visibilitas. Dan rho kita set dengan 0,1, yakni nilai tetapan penguapan jejak feromon. Nah, di sini kita akan menggunakan sebanyak 5 semut. Jadi M ini bebas ya, jadi tidak ada ketentuan pasti kita mau gunain berapa banyaknya semut. Nah, semakin banyak semut, maka semakin banyak solusi yang bisa didapatkan. Kemungkinan solusi yang didapatkan ini semakin banyak seperti itu. Kemudian nanti juga akan mempengaruhi terhadap proses komputasi yang akan dilakukan. Kalau banyak semut, otomatis proses komputasinya juga semakin lama. Kemudian NC max atau banyaknya iterasi yang akan kita lakukan ini maksimum adalah 2 kali. Setelah kita lakukan inisialisasi dari tetapan semut, berikutnya adalah kita hitung nilai feromon awal. Nah, nilai feromon awal bisa kita lakukan dengan menghitung jumlah semut dibagi dengan total biayanya. Misalkan di sini kita bangkitkan 1 buah solusi secara random. Nah, tadi kan kasusnya karena ini adalah kasus TSP, jalur terpendek, maka misalkan kita bisa bangkitkan jalur yang akan dikunjungi oleh salesman ini, misalkan dari kota 1 ke kota 2, ke kota 3, ke 4, dan ke 5. Maka dari jalur ini kita bisa hitung nilai cost-nya atau nilai biayanya, yakni 1 ke 2
ini berarti 39,1. Kemudian 2 ke 3 ini berarti adalah 101. 3 ke 4 berarti adalah 84,9, dan 4 ke 5 ini adalah 4. Sehingga kita dapatkan cost-nya adalah 229. Sehingga nilai feromon awal kita bisa tentukan yakni 5, total jumlah semua semutnya dibagi dengan 229, ketemulah 0,021. Kemudian berikutnya adalah menghitung nilai visibilitas atau ketampakan dari feromonnya, setiap feromonnya. Nah, bagaimana nilai visibilitas ini kita peroleh dari 1 dibagi dengan jarak antara 2 node. Nah, tadi kita sudah punya tabel jarak atau tabel node-nya, tinggal kita bagi saja di sini. Sehingga misalkan kita contohkan jarak visibilitas antara node 1 dengan node 2, maka nilainya adalah 0,026. Ini didapat dari 1 dibagi jarak antara kota 1 dengan kota 2. Sehingga kita dapatkan nilai ini. Berikutnya adalah penyusunan jalur kunjungan setiap semut, atau di sini adalah konstruksi dari solusi yang dibangkitkan oleh algoritma ini. Nah, langkah yang pertama adalah kita perlu menginisialisasi node pertama dari setiap semut. Jadi semut ini akan berawal dari daerah mana terlebih dahulu. Nah, di sini misalkan kita bisa untuk semut yang pertama ini bisa berawal dari kota 1, semut kedua ini memulai dari kota 2, semut ketiga memulai dari kota 3, semut keempat memulai dari kota 4, semut kelima memulai dari kota 5. Sehingga di sini untuk tabel feromonnya kita tahu bahwa tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya. Untuk tau dengan periode pertama, maka kita akan menggunakan tau yang ke 0 atau feromon 0. Maka feromon 0-nya adalah 0,21, sehingga tabel feromonnya kita dapatkan semua nilainya kita set dengan 0,021. Berikutnya adalah kita pilih node yang dikunjungi dari nilai probabilitas yang tinggi. Caranya adalah kita gunakan persamaan ini, yakni persamaan dari tau periode T dipangkatkan dengan alfa dikalikan dengan nilai visibilitas dari periode T dipangkatkan dengan beta dibagi dengan sum dari tau pada periode T dipangkatkan dengan alfa dikalikan dengan visibilitas dari T dipangkatkan dengan beta. Nah, di sini kita bisa menghitung probabilitasnya. Di sini karena kebetulan kota awalnya adalah 0, maka probabilitasnya pasti 0. Kemudian kota awalnya 2, berarti probabilitasnya untuk ke kota 2 ini juga 0 karena sudah terpilih. 3 begitu, 4 begitu, 5 juga sama. Kemudian untuk berikutnya, maka kota-kota yang lain bisa kita hitung dengan persamaan ini. Misalkan untuk probabilitas yang dicapai oleh semut yang pertama ketika dia akan berawal dari kota 1, maka probabilitas terpilihnya kota 2 ini adalah 0,28. Kita dapatkan dari persamaan ini. Jadi nilai feromon dari periode tertentu, nilai feromonnya adalah dari sini, berarti untuk kota 2 dari tabel dari kota awal 1 ini nilainya adalah 0,021. Kemudian kita pangkatkan dengan alfa. Alfanya tadi kita set di awal itu 1.
kemudian kita kalikan dengan nilai visibilitas dari periode T. Visibilitas dari 1 ke 2 ini adalah 0,026. Kita pangkatkan dengan beta, betanya adalah 1, dibagi dengan total keseluruhan dari pembilang tadi. Jadi perhitungan seperti pembilang ini kita selesaikan dulu untuk masing-masing kota, kemudian kita sum atau kita jumlahkan keseluruhannya sehingga ketemu 0,019075855 ini, baru kita bagi, sehingga untuk kota yang kedua ini probabilitasnya ketemu sekian, kota kedua ketemu sekian, kota ketiga ketemu sekian, dan seterusnya. Langkah yang berikutnya adalah kita lakukan pencatatan ke dalam memori setiap node yang sudah dikunjungi. Nah, di sini kita ketahui dari probabilitas yang kita hitung tadi bahwa kota kelima untuk semut yang pertama ini memiliki probabilitas paling tinggi, yakni 0,301. Maka otomatis karena probabilitasnya paling tinggi, dia terpilih sebagai kota kedua yang dikunjungi, sehingga kita bisa simpan di memori untuk semut yang pertama ini memiliki jalur 1 ke 5, sedangkan untuk semut yang kedua berarti dia punya jalur 2 ke 5, semut yang ketiga berarti 3 ke 1, semut yang keempat berarti 4 ke 5, semut yang kelima berarti 5 ke 4. Nah, nilai dua kota ini kita simpan ke dalam memori. Langkah berikutnya adalah kita perbaharui nilai probabilitasnya. Nah, kota yang sudah dikunjungi ini kita set probabilitasnya 0 karena tadi sudah dikunjungi, sehingga nilai probabilitas dari masing-masing kota ini akan berubah karena nanti pembaginya dia berubah, yang bagian bawahnya berubah karena sudah banyak nilai kosongnya, sehingga kita akan dapatkan untuk probabilitas dari kota yang berawal dari kota 1 ini yang paling tinggi adalah kota 4, sehingga kita dapatkan jalurnya tadi 2 jalur sudah kita simpan, yakni 1 ke 5 kemudian dilanjutkan ke kota 4, begitu seterusnya sampai dengan semut yang ke 5. Dengan cara yang sama kita nolkan kota yang sudah dikunjungi dari node yang ketiga tadi, kemudian kita hitung probabilitas berikutnya sehingga kita dapatkan kota yang keempat, kemudian sampai dengan kota yang kelima. Nah, kota kelima pasti probabilitasnya 1 karena nilainya sudah yang paling tinggi. Nah, di sini nilai kita sudah punya 5 jalur dari masing-masing semut ini, sehingga setelah kita dapatkan maka kita hitung cost-nya dan ini kita jadikan sebagai nilai global base-nya. Berikutnya adalah kita cek kondisi berhentinya. Nah, jika kondisi masih belum mencapai iterasi, maka belum melebihi batas iterasi, maka kita lakukan update feromon. Nah, untuk mengupdate feromon, langkah-langkahnya adalah kita hitung matriks perubahan intensitas feromon dari setiap semut. Nah, karena semut yang pertama itu memilih jalur 15423, otomatis akan mempengaruhi nilai feromonnya. Kemudian ketika semut yang kedua memilih jalur 25413, ini juga akan mempengaruhi feromonnya. Jadi nanti berdasarkan yang dilalui ini, nilai feromonnya akan berubah-ubah.
Adapun cara menghitung perubahan feromonnya, di sini jika jalur I ke J atau J ke I ada di dalam memori, maka kita gunakan rumus Q dibagi dengan cos dari K-nya untuk perubahan dari delta tau-nya. Sehingga kita bisa hitung, untuk yang tidak ada di dalam memori, kita set delta tau-nya ini adalah 0. Sehingga untuk semut yang pertama ini delta tau kita dapatkan, yakni Q dibagi cos, berarti 1 dibagi, di sini cos yang pertama ini adalah 247,7, berarti 1 dibagi 247,7 kita dapatkan 0,004037. Nah, langkah berikutnya berarti kita cek dulu mana yang ada di memori dan mana yang tidak ada di memori. Jalur yang ada di memori ini adalah untuk semut yang pertama, itu jalur 1 ke 5. Berlaku juga sebaliknya, yakni 5 ke 1. Berarti 1 ke 5 dan 5 ke 1 ini akan berubah delta T-nya, delta tau. Kemudian 5 ke 4. 5 ke 4 berlaku juga, berarti 4 ke 5. Kemudian 4 ke 2 berarti 2 ke 4, kemudian 2 ke 3, 3, 2, dan yang terakhir adalah ujung ke ujung atau kota pertama dengan kota kelima, kota pertama dengan kota yang terakhir, yakni 1 dengan 3, berarti pasangannya adalah 3 dengan 1. Sehingga berapa ini? 12 not ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 6 kali 2, 12 not ini akan berubah nilai delta tau. Besaran perubahannya tadi sudah kita hitung, yakni 0,004037. Jadi yang berubah-berubah ini kita ganti, sedangkan yang tidak ada di dalam memori berarti nilainya adalah 0. Berikutnya kita hitung perubahan berdasarkan semut yang kedua. Caranya sama persis seperti tadi, kita identifikasi mana yang berubah, yakni jalur 2 ke 5 dan 5 ke 2, 5 ke 4 dan 4 ke 5, 4 ke 1, 1 ke 4, 1 ke 3, 3 ke 1, dan 2 ke 3, 3 ke 2. Dengan kita replace nilainya sebesar 0,004042. Cara yang sama kita lakukan di semut yang ketiga sampai dengan semut yang kelima. Nah, kalau sudah, kita hitung perubahan intensitas feromon secara global dari setiap semutnya. Karena tadi masing-masing semut ini mempengaruhi perubahan intensitas dari feromonnya, maka kita hitung secara global jadi berdasarkan pergerakan semut pertama, pergerakan semut kedua, pergerakan semut ketiga, keempat, dan kelima, kita dapatkan nilai sum dari delta tau. Misalkan di sini untuk delta tau global untuk 1 ke 2 ini kita dapatkan keseluruhannya, yakni 0 ditambah 0 ditambah 0,4283 ditambah dengan 0,004239, sehingga kita dapatkan 0,008522. Kalau kita sudah dapatkan nilai delta tau untuk secara global dari pergerakan 5 semut tadi, maka langkah berikutnya adalah kita update nilai feromonnya. Nilai feromonnya kita dapatkan dengan nilai rho dikalikan dengan tau dari periode sebelumnya ditambah dengan delta tau dari perhitungan yang sebelumnya kita dapatkan. Sehingga di sini di iterasi yang kedua ini kita dapatkan nilai update feromonnya untuk 1 ke 2 ini kita dapatkan yakni
nilainya adalah row-nya adalah 0,1 dikalikan dengan tau dari periode sebelumnya, yakni 0,021 ditambah dengan delta tau secara keseluruhannya tadi, atau delta tau globalnya, yakni 0,008522, sehingga kita dapatkan nilai akhirnya adalah 0,10622. Nah, ini kita iterasi sampai dengan data yang terakhir. Kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita kosongkan tabel jalur kunjungan setiap semut dan kita lakukan ulangi ke langkah yang kedua karena kita masuk ke iterasi yang kedua. Nah, nanti karena batas iterasinya ini hanya iterasi kedua, setelah itu selesai baru kita evaluasi nilai cost-nya setelah kita dapatkan. Nah, kalau sudah kita dapatkan nilai cost-nya, maka tinggal kita ambil jalur terpendek berdasarkan hasil perhitungan dari N koloni ini. Oke, itu saja materi kita kali ini untuk study case dari algoritma ACO ini. Jika ada pertanyaan, silakan bisa komen via chat group ataupun juga di video tempat ngupload ini, atau bisa juga melalui email dan media komunikasi lainnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.